Nama dan nasabnya adalah Asma binti Humais bin Mat radhiyallahu anha. Nasabnya berujung pada Hatsam al-Hatsamiyah. Ibunya adalah Hind, yaitu Haulah binti Auf bin Zuhair bin al-Harits. Asma binti Humais menikah dengan Ja'far bin Abu Thalib. Setelah memeluk Islam, keduanya hijrah ke Habasyah. Di sanalah putra-putra mereka Abdullah, Auf, dan Muhammad lahir. Setelah Ja'far syahid di Perang Mu'tah, Abu Bakar meminang Asma. Dari pernikahan keduanya, lahirlah seorang anak yang bernama Muhammad. Sepeninggal Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib menjalin rumah tangga dengannya. Lahirlah anak-anak yang bernama Yahya dan Auf. Dalam satu riwayat disebutkan namanya Muhammad, karena itu beliau berlakop Ummu Muhammadain, ibu dua orang Muhammad. Asma memiliki hubungan yang dekat dengan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah pembantu putri Rasulullah, Fatimah, dan juga saudara beda ayah dari istri Rasulullah Maimunah binti Al-Harits. Dan tentu saja istri dari dua orang sepupu Rasulullah, Ja'far bin Abu Thalib kemudian adiknya, Ali bin Abu Thalib. Memeluk Islam, Asma binti Humais adalah salah seorang wanita yang pertama memeluk Islam. Ia telah mengikrarkan syahadatnya sebelum Rasulullah berdakwah di Darul Arqam. Ia membayat Rasulullah, turut berhijrah ke Habasyah dan ke Madinah. Pendidikan Rasulullah agar tidak berdusta walaupun ringan. Asma binti Humais mengatakan, "Aku adalah orang yang mendandani Aisyah dan menyerahkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi ada beberapa perempuan yang hadir. Kami tidak melihat di sisi beliau ada jamuan, kecuali hanya satu teko berisi susu. Beliau mengambilnya dan minum darinya. Kemudian beliau suguhkan kepada Aisyah. Tapi Aisyah malu-malu. Kukatakan, jangan kau tolak uluran tangan Rasulullah." Aisyah pun mengambilnya dan meminumnya. Beliau berkata kepadaku, "Beri susu ini untuk teman-temanmu." Asma berkata, "Kami tidak menginginkannya." Nabi menanggapi, "Jangan kalian gabungkan dusta dan rasa lapar." Asma berkata lagi, "Jika seorang dari kami mengatakan sesuatu yang dia inginkan, tapi malah yang diucapkan tidak ingin, apakah itu termasuk dusta?" Nabi menjawab, "Sesungguhnya satu kedustaan tercatat sebagai dusta, hingga dusta ringan juga akan tercatat dusta ringan." Profil Asma binti Humais, seorang wanita yang cerdas. Dari Ummu Ja'far, Fatimah berkata pada Asma binti Humais, "Aku merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan terhadap jenazah wanita. Mereka dibalut dengan suatu kain, lalu kain itu membentuk lekuk-lekuk tubuhnya." Asma menanggapi, "Wahai putri Rasulullah, maukah kutunjukkan apa yang kulihat saat di Habasyah?" Ia minta diambilkan pelepah kurma yang masih basah, lalu kutempelkan padanya. Setelah itu baru ditempeli kafan. Fatimah mengatakan, "Bagus sekali idemu. Kalau aku meninggal nanti, engkau yang memandikan aku, dan jangan izinkan seorang pun masuk bersama Rasulullah." Dari Ibnu Abbas, ia berkata, suatu saat, ketika Rasulullah sedang duduk, Asma binti Humais berada di dekat beliau. Rasulullah berkata, "Wahai Asma, Ja'far bersama Jibril dan Mikail. Dia menyampaikan padaku bahwasanya Ja'far berhadapan dengan orang-orang musyrik hari ini dan ini. Jibril menyampaikan salam untukmu." Asma pun menjawab salamnya. Ja'far dan pasukan perang Mu'tah berjumpa orang-orang musyrik. Ia syahid dengan luka di bagian depan tubuhnya sebanyak 73 luka. Ia raih panji perang dengan tangan kanannya, lalu tangannya ditebas. Ia raih dengan tangan kirinya pun ditebas. Allah ganti kedua tangannya dengan dua sayap yang ia gunakan untuk terbang bersama Jibril dan Mikail di surga, serta memakan buah-buahannya di sana. Asma menceritakan, "Rasulullah menemuiku, lalu beliau panggil anak-anak Ja'far. Beliau ciumi anak-anak itu dan kulihat air mata beliau menetes. Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah ada kabar tentang Ja'far kepadamu?' Beliau menjawab, 'Iya, dia terbunuh hari ini, di Perang Mu'tah.' Kami pun menangis. Beliau pulang lalu berkata, 'Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, karena mereka tersibukkan dengan kabar yang sampai pada mereka.'" Dalam kesempatan lain, Asma menceritakan bagaimana kedekatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Aku menunaikan haji bersama Rasulullah. Saat kami berjalan, datanglah Jibril. Kemudian onta Rasulullah menderung, tak mampu menopang beliau yang sedang menerima wahyu Al-Quran. Lalu kudekati beliau, kuberikan padanya kain burda milikku." Diriwayatkan pula kalau Asma binti Humais datang dari Habasyah bersama suaminya, Ja'far bin Abu Thalib. Lalu kutemui istri-istri Nabi dan berkata, "Apakah ada ayat Al-Quran yang turun tentang kita kaum wanita?" Mereka mengatakan, "Tidak." Kemudian kutemui Nabi dan aku bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum perempuan berada dalam keadaan rugi." Beliau merespon, "Mengapa bisa begitu?" Ku jawab, "Karena mereka tidak disebut dalam kebaikan sebagaimana disebutnya kaum laki-laki."
Lalu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Al-Ahzab 35. Interaksi Asma dengan para sahabat. Bersama Abu Bakar As-Siddiq, sejumlah laki-laki dari Bani Hashim keluarga Nabi datang menemui Asma binti Umais. Lalu Abu Bakar datang juga. Saat itu Asma telah menjadi istrinya. Abu Bakar melihat kehadiran laki-laki bersama istrinya. Ia merasa tidak nyaman dengan hal itu. Kemudian Abu Bakar menyampaikan perasaannya kepada Rasulullah. Rasulullah berkomentar, "Menurutku, sikap itu bagus." Namun beliau juga membersihkan Asma dari sangkaan buruk. Beliau bersabda, "Sungguh Allah telah melepaskan dia dari hal tersebut." Kemudian Rasulullah naik ke mimbar dan berkata, "Mulai hari ini, janganlah seorang laki-laki bertemu dengan seorang wanita yang tidak ada orang bersamanya, suami atau mahramnya. Kecuali bersamanya ada satu atau dua orang laki-laki lain." Hari Muslim 4/1711. Bersama Ali bin Abu Talib, Asy-Syabi mengatakan, sepeninggal Abu Bakar, Ali bin Abu Talib menikahi Asma binti Umais. Dua orang putra Asma, Muhammad bin Ja'far dan Muhammad bin Abu Bakar, saling membanggakan ayahnya. Satu dari mereka berkata pada yang lain, "Ayahku lebih mulia dari ayahmu." Lalu Ali meminta ibunya mendamaikan. "Asma, tolong tengahi keduanya." Asma berkata, "Aku tak pernah melihat seorang pemuda pun yang lebih baik dari Ja'far dan seorang parubaya yang mulia dari Abu Bakar." Lalu Ali mengomentari, "Tidak kau sisakan bagian untukku? Seandainya tadi kau katakan selain ini, tentu aku akan marah." Asma menanggapi, "Demi Allah, engkau yang ketiga dan yang paling bahagia." Inilah kecerdasan komunikasi Asma binti Umais. Dia mampu menengahi kedua anaknya, sekaligus mendapatkan hati suaminya. Meriwayatkan hadis. Di antara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Umais adalah, Asma binti Umais berkata, "Sungguh Fatimah binti Abu Hubaisi mengalami istihadah sejak hari demikian hingga demikian." Rasulullah berkata, "Subhanallah, itu adalah dari setan. Hendaklah dia duduk dalam suatu bejana air. Jika dia melihat warna kuning di atas permukaan air, itu berarti darah istihadah. Hendaknya ia mandi sekali saat hendak salat zuhur dan asyar, mandi sekali lagi saat hendak salat maghrib dan isya, dan mandi lagi saat hendak salat subuh, dan berwudu di antara waktu-waktu tersebut." Hari Abu Daud, No. 296. Wafatnya, Asma binti Umais wafat pada tahun 38 H. Ada juga yang berpendapat setelah tahun 60 H. Wallahu alam.